Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Nilo dan Prof. Fajar. Kali ini saya, Ali Tonga, akan mencoba mempresentasikan hasil dari exam dari learning outcome yang kita pelajari dari season 1 sampai season 12. Di mana untuk case ini sebagai bentuk business strategic formulation yang terdapat pada PT Matahari Department Store. Oke, outline perspektif bisnis segmennya saya bagi sebanyak 6 segmen. Pertama dia market landscape, key summary finding, SWOT analysis, strategic initiation, current condition, key strategic invitation, milestone, support needed, dan terakhir itu TOGAP framework, serta nanti akan ada konsekuensinya. Terus untuk agenda pertama kita akan bahas secara market landscape, di mana apa sih yang terjadi di pasar, terutama untuk case study retail ini, di mana setiap bisnis yang sekarang berkembang itu sangat dinamik dan kompetitif. Juga teknologi sangat cepat berkembang, perubahan kebiasaan customer serta strategic partnership, dan yang paling utama itu adalah regulator dynamic, di mana kita bisa membentuk suatu regulator yang baik dan sehat, atau kompetensi yang berdasarkan regulatory, dan juga bagaimana membuat total komponen dari financial modern serta digital ecosystem terutama untuk e-commerce gitu ya. Yang pertama itu adalah dari sisi teknologi innovation, di mana secara selain bukan hanya sebagai strategi, tapi juga ini adalah merupakan kebutuhan terutama untuk mengadopsi dari industri 4.0, seperti data analitik, integration system enabled organization dapat mengadopsi market dynamic, serta di mana simulasi untuk menciptakan operation yang efisiensi dan mendeliver kebutuhan customer value yang kita akan deliver. Yang kedua adalah B2B strategic partnership. Kita juga akan coba membahas kolaborasi antara aliansi dengan cross sektor dari stakeholder, di mana kita akan dituntut untuk bersinergi satu sama lain untuk menciptakan ekspansi dan value chain digital. Terus yang ketiga itu customer behavior. Nah, ini juga tidak luput dari peranan customer untuk melakukan demand delivery personal, di mana kita harus juga konsisten untuk men-serve dari beberapa semua channel gitu ya. Terus yang keempat itu adalah omnichannel, di mana blending physical yang kita ingin ciptakan itu digital shopping antara offline dan online, itu bisa establish retail seperti Matahari untuk sustain di competition again dari play digital rivalnya sendiri. Kita akan coba menciptakan ekosistem dari beberapa channel-channel yang lain gitu. Terus yang kelima adalah regulatory support, di mana bisa dari selain menciptakan efektif regulator support, juga kita juga mencoba untuk berkompetisi secara sehat, dan juga nantinya akan secara otomatis akan public trust, dan itu akan membuat kita akan sustainable gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah key summary on finding dari analisis SWOT dari PT Matahari Digital Store, di mana standarnya adalah customer healthy rating. Ya, kita tahu ratingnya cukup bagus, technical know-nya juga cukup lumayan efektif untuk mengintegrasikan omnichannel. Terus strategic partnership, local product quality, end-to-end work management capability, dan net topology
individual privilege our UPT value proportional. Nah, weakness-nya kita lihat juga secara network store dan workforce reduce, high dependency on offline sales, ini juga menjadi kelemahan kita gitu ya. Limited digital dan sistem efisiensi, ya kita terbatas dari digital dan juga sistem yang efisien. Terus yang ketiga itu kurangnya collaboration antara supplier dan product diversity. Terus opportunity-nya ya peluang kita untuk ekspansi, untuk mengembangkan e-commerce dan omnichannel integration. Terus yang kedua itu digital transformation dan teknologi innovation, B2B strategic partnership dan supplier collaboration dan shipping. Kita akan coba melihat kebiasaan customer ini untuk melihat bagaimana mereka kebiasaan mereka untuk melakukan lifestyle yang modern gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah trades, di mana industri melakukan konsolidasi untuk melakukan teknologi integration, juga membuat shipping customer behavior and design forecasting yang powerful. Juga tantangannya adalah cyber security dan teknologi yang lebih vulnerable. Oke, untuk yang learning outcome ketiga itu adalah strategic innovation dari business strategic mapping, di mana business alignment juga information system alignment, serta ada tiga poin yang saya garis bawahi: business alignment, information system strategic alignment, information teknologi strategic alignment. Ya, misinya sebenarnya adalah di mana dari misi business strategic mapping ini adalah pertama kita harus identifikasi gapnya, advanced analytic capacity sebagai limit kita, terus juga real time data sinkron antara channel enhance baik dari store online di seluruh cabang di seluruh matahari gitu ya. Terus yang kedua itu secara business strategic information, ya kita lihat gapnya juga ada legacy system yang kurang terintegrasi secara kecepatan dan fleksibilitasnya, juga cyber security kapabilitas harus ditambah untuk mensupport digital trust ecosystem growth. Terus yang dari informasi teknologi strategic alignment, ini saya mengidentifikasi gapnya adalah increase data requirement store dengan governance dan master data, juga ada predictive analytic belum sepenuhnya disupport dari sebelumnya IT kapabilitas di Matahari sendiri. Terus untuk berdasarkan strategic alignment model, ini kurang lebih saya memetakan strategic adjustment yang perlu kita tingkatkan itu adalah dari business strategic ke IT strategic. Yang pertama kita harus omnichannel retail, yang saya mapping itu adalah omnichannel, customer loyalty, operation efficiency, di mana nanti secara hubungan dengan IT perlunya ada CRM, ERP cloud, analytics, dan digital platform. Ya ini antara cross function bisnis ke strategik dan IT infrastructure proses itu akan satu sama lain akan terhubung. Nah nantinya juga di infrastruktur juga perlu cloud computing, API integration, atau bisa yang Prof Milo singgung waktu di Cloudcam 7 itu ada SOAP gitu ya, ada cyber security. Terus dari organization infrastruktur proses ada digital culture. Ini juga digital culture ini juga seperti Scrum, ya bagaimana kita mendorong yang kuat untuk offline, ya kan kita dorong sebagai digitalization atau digital culture. Terus ada agile time, kita juga saya juga memetakan bahwa perlu adanya strategik untuk agile teams dari beberapa dari semua tim Matahari.
process integration. Oke. Nah, untuk current conditionnya sendiri, current statement business model kurang lebih seperti ini. Ada internal, eksternal. Internal sebagai current mapping dari internal storage network, omni-channel, fokus pada customer retention, efficiency dan cost reduce. Dari eksternal, ya kurang lebih dari domain internal, jaringan toko, transisi omnichannel, fokus pada royalty. Dari bisnis, efisiensi operasional. Eksternal juga ada kompetisi dan e-commerce, meningkatkan perilaku konsumen berubah, kebiasaan customer gitu ya. Bisnis secara kolaborasi, tentunya ada dari bisnis itu harus mengikuti regulasi gitu ya. Untuk internal sendiri, sistem legacy, dan operasi sistem pragmatis. Oke, untuk current kondisinya sendiri seperti pada case sumber di atas, ya saya melihat ada employee number yang decrease ya sekitar di Q3 di 2024, ada pengurangan customer, sales staff yang belum reduce, dan efficient service di physical stores, kolaborasi dengan local supplier masih decline. Terus HR initiative sebagai actual strong training incentive work prime, tetapi pressure-nya belum decline secara revenue dan business impact yang akan terjadi gitu. Terus yang terakhir itu ada digital promotion increase. Di sini employee-nya sering panik ketika ada insiden gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi tantangan di mana semua karyawan masih dalam pressure, dan juga operational workload masih tumbuh gitu ya. Digital dan supplier juga perlu berkolaborasi secara making gitu. Terus untuk current condition dari sisi hardware, software, dan network itu kurang lebih seperti ini. Ada POS cashier terminal, ERP device. Dari software sendiri e-billing juga seperti yang tertera di dalam slide, di mana current kondisinya kurang lebih menggambarkan seperti ini. Oke, strategi kemudian ada strategi planning yang saya mapping ada sekitar 4 strategik, fokus pada customer personality, yakinnya kurang lebih dari data analitik juga untuk mengadopsi kebutuhan karyawan dan referensi. Action plan-nya kita perlu implementasi predictive analytic juga untuk forecasting pattern sesuai dengan pattern customer gitu ya. Nah, kita juga akan coba kolaborasi dengan tim analitik, baik itu secara vendor dan internal gitu ya. Ya kurang lebih ada sekitar 4 poin strategik: establish B2B partnership, peer-to-peer transaction, dan customer to customer transaction. Oke, untuk selanjutnya adalah aplikasi mapping secara McFarlane Grid. Ini kurang lebih saya memetakan ada beberapa aplikasi yang memang strategik, ada high potential, dan key operational support. Nah, dari sisi TOGAP-nya sendiri, kita implementasikan TOGAP di PT Matahari Department Store, di mana bahan pembelajarannya itu adalah fokus pada primary base arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, sebagai cikal bakal arsitektur dari challenge yang akan kita tempuh, dan penguatan secara alignment antara bisnis IT strategik dan IT strategik. Pada fase preliminary ini sebagai description saja, tetapi untuk pada secara ultimate outcome-nya itu adalah visi misi dan goals-nya itu adalah market leadership dari Matahari sendiri sebagai salah satu top 10 retail di Indonesia, juga mengembangkan omnichannel experience, dan juga terakhir itu adalah growth profitability gitu ya. Artinya kita akan coba mengembangkan profit yang sehat gitu ya. Terus dari supplier juga ada support partner, transporter, supplier, dan ya terakhir kita akan coba akan koordinasi dengan integrasi dengan banking gitu ya.
Nah, kurang lebih seperti ini Archimate yang digambarkan dari secara arsitektur vision gitu ya. Terus ada bisnis arsitektur juga kurang lebih masih lain dengan bisnis strategik yang sebelumnya. Bisnis arsitektur kurang lebih ada sekitar dari owner eksekutif, dia mempunyai bisnis strategik, capital investment, market sales, teknologi innovation. Dan juga dua kunci utama itu adalah supplier dan customer. Ya, kurang lebih seperti ini mapping yang saya bisa petakan untuk kasus Matahari Department Store. Dan secara information system arsitektur, dari data arsitektur serta identify key application yang ya tentunya akan kita coba finding untuk integrasi service oriented secara SOA gitu ya. Nah, kurang lebih list aplikasi list komponen dari core bisnis yang saya petakan berdasarkan Archimate. Ada ERP store, ada tiga layers aplikasi tire, bisnis tire dan teknologi tire. Untuk type-nya sendiri ada software komponen, aplikasi interface, aplikasi service, business architecture, business object, business flow, business rules, dan komunikasi device node dan software sistem software dan infrastruktur service. Nah, ini saya petakan berdasarkan TOGAF framework, berdasarkan Archimate juga. Oke, untuk implementasi solution kurang lebih seperti ini, ada sistem proses integration dan juga ada solusinya juga saya jabarkan kurang lebih seperti ini. Juga ada migration planning, implementation planning, dan arsitektur change management. Oke, dari conclusionnya sendiri, AI framework ini sangat kritikal untuk retail industry, terutama untuk elemen bisnis proses dan bisnis teknologi dan struktur framework, di mana ada proses elemen bisnis antara bisnis dan bisnis strategik juga untuk penguatan dari sisi arsitektur. Kita manage semua resiko yang sistematikal ya, kita akan change incident by design gitu ya. Ya kan gue dengerin, gue Enhance jadi operational mahasiswa. efficiency, accelerate digital innovation, dan improve data driven. Oke, kurang lebih dari Loh, kok udah selesai? Saya materi baru saya. denger loh. Terima kasih.